Akhir-akhir ini, perkembangan ilmu psikologi berkembang pesat, yang membuktikan dengan munculnya tokoh-tokoh baru dan teori-teori yang dikembangkannya. Misalnya, Skinner yang mencetusnya aliran behavioral, Maslow dengan teori aktualisasi diri, Roger Walcott dengan teori belahan otak, Albert Bandura dengan teori social learning, Daniel Goleman dengan teori kecerdasan emosi, dan masih banyak lagi lainnya. Perkembangan psikologi sekarang menuju psikologi kontemporer yang selaras dengan perkembangan zaman. Akibatnya, muncul teori dan aliran baru, seperti psikologi lintas budaya, psikologi ingenius, dan psikologi positif. Namun, di antara sekian banyak teori psikologi dan ruang lingkup psikologi yang luas, ada beberapa penemuan psikologi yang sering kamu jumpai, bahkan kamu lakukan, yang tentunya menarik untuk disimak. Apa saja itu? Berikut 5 temuan menarik dari psikologi kepribadian yang menarik untuk diamati. 1. Projection. Bagi yang sudah familiar dengan psychological defense mechanism, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah proyeksi ini. Proyeksi adalah salah satu metode yang digunakan ketika seseorang mencerminkan kekhawatiran atau pemikirannya terhadap orang lain. Apakah kamu tahu mengapa perilaku bully yang sering menyakiti orang dengan kata-kata kasar sebenarnya sangat tidak percaya diri? Karena pelaku bully memproyeksikan kecemasannya dengan orang lain. Jadi, jenis ejekan yang dilakukan sebenarnya adalah ejekan pada dirinya sendiri. Proyeksi ini juga bisa terjadi ketika kamu terkesan punya aib. Misalnya, kamu pernah selingkuh dengan seseorang dengan cara chattingan intens. Lalu, ketika kamu melihat pacar kamu juga asik chattingan, padahal dia memang chatnya karena butuh, secara otomatis kamu akan cemburu. Proyeksi biasanya terjadi karena kamu memiliki rasa tidak aman dan tidak ingin terlihat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kamu menutupinya dengan memproyeksikan rasa tidak amanmu kepada orang lain. Jadi bagi yang mengalami hal ini, jangan terlalu lama bertahan dengan kebiasaan tersebut. Tidak baik. 2. Psikosomatik. Siapa di antara kalian yang demam tinggi sebelum ujian pendidikan? Atau, apakah kamu mengalami sakit kepala berdenyut saat merasa tertekan? Padahal, ketika kamu pergi ke dokter, kamu tidak kena penyakit apa-apa. Semua rasa sakit yang kamu rasakan hanya ada di pikiran kamu saja. Kondisi ini disebut psikosomatis, yaitu sakit fisik yang disebabkan oleh keadaan pikiran yang tidak sehat. Biasanya, psikosomatis dipicu oleh tekanan emosional dan penyakit yang tidak terdeteksi selama pemeriksaan medis. 3. Persona. Hati-hati, istilah orang sering tertukar dengan pesona. Dalam psikologi, persona berarti topeng atau sisi kepribadian seseorang yang ditampilkan kepada publik. Nyatanya, persona ini penting bagi kamu, karena persona ini adalah personal branding dan mekanisme pertahanan diri kamu. Tetapi ada juga yang mengartikan kepribadian persona sebagai kebohongan untuk diterima di masyarakat. Misalnya, di kampus kamu dikenal sebagai orang yang ramah, mudah bergaul, dan aktif berbicara. Ketiga sifat itu adalah kepribadian kamu di kampus. Hal lainnya adalah, saat kamu berada di rumah, kamu adalah orang yang pendiam, penyendiri, dan selalu mengarang cerita tentang hal-hal yang galau. Ketiga sifat itu menjadi kepribadian kamu di rumah. 4. Perception. Apa itu persepsi? Apakah cara pandang? Tidak salah. Namun, dalam bidang psikologi, persepsi diartikan sebagai proses menginterpretasi stimulus sensorik seseorang. Ada banyak jenis persepsi ini. Ada persepsi visual, persepsi pendengaran, persepsi sentuhan, persepsi penciuman, dan persepsi pengecapan. Ketika kamu menyukai penampilan seseorang, kamu mempersepsikan bahwa kamu memandang sesuatu secara positif berdasarkan visualnya. Jika kamu menyukai suara knalpot Lamborghini,
kamu pasti akan mempersepsikan positif sesuatu berdasarkan auditor. 5. Procrastination. Singkatnya, prokrastinasi adalah tidak penundaan penyelesaian suatu pekerjaan. Menurut Joseph Ferrari, ada 5 alasan mengapa seseorang harus melakukan prokrastinasi, yaitu merasa punya banyak waktu, merasa bisa mengerjakan tugas dengan cepat, lebih bersemangat mengerjakan tugas besok, hasil tugas bagus jika dikerjakan saat kamu mau, dengan kata lain, tidak terpaksa, dan yang terakhir, menunggu mood dulu. Dari kelima temuan psikologi kepribadian ini, manakah yang paling sering kamu alami? Tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, tetap berpikir positif, dan semangat!